Bismillah, kita akan buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan lanjutkan materi. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk setorannya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang bab gunnah. Setelah kita kaji tentang mad, kesalahan yang berikutnya biasanya terjadi di gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah yaitu adalah dengung, sengau, bisa juga disebut dengan nyirung kalau di istilah kami di Jawa Barat khususnya, masuk ke rongga hidung. Di mana tempatnya gunnah? Di rongga hidung. Bukan di hidung, tapi di rongga hidung. Beda antara hidung dengan rongga hidung. Wa gunnatum makhrajuhal khaysumu. Di Al-Qur'an gunnah itu hanya ada segini tempat-tempat gunnahnya. Pertama ada nun tasydid. Yang kedua yaitu mim tasydid. Bukan tasjid ya, bukan pakai jim, tapi pakai dal. Tasydid. Yang berikutnya nun mati atau tanwin. Kemudian mim mati bertemu ba berharokat. Segitu rumusnya, udah mudah kan? Kalaupun dihafal paling berapa menit? 1 menit juga hafal kayaknya. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati atau tanwin, mim mati bertemu ba. Ini tempatnya gunnah di Quran. Gunnah itu diakibatkan oleh 2 huruf. Kemarin kita sudah sempat menyinggung soal nun dan mim. Hukum nun dan mim. Kenapa sangat spesial nun dan mim ini? Dikarenakan nun dan mim ini memiliki 2 makhraj atau 2 tempat. Pertama yang mengakibatkan gunnah yaitu sama-sama tempatnya di hidung. Selain tempatnya di hidung, nun dan mim itu adalah tempatnya masing-masing berbeda. Selain hidung selain hidungnya, nun tempatnya di ujung lidah nempel ke langit-langit. Seperti huruf dal. Seperti ya, bukan berarti huruf dal. Seperti makhrajnya dal. Kalau kita ucapkan ad, coba bisa dipraktekkan sendiri ya. Ucapkan ad, itu tidak akan muncul kalau menggunakan makhraj ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ad, makanya perlu keluar suaranya itu mesti keluar, maka diperlukanlah rongga hidung. Ad, an. Makanya nun itu memiliki sifat tawasud. Kenapa tawasud? Pertengahan, wasat, antara mengalir dan tertahan. Disebut mengalir karena ada aliran bunyi ke hidung. Disebut tertahan, pertamanya tadi ada yang menahan ke mulut. Jadi suaranya bukan di mulut yang keluar tapi di hidung. Nah, berarti nun itu memiliki 2 makhraj. 1 lidah nempel ke langit-langit, yang kedua hidung. Kemudian mim juga sama. Menggunakan kedua bibir, ab, kemudian tidak bisa keluar jadi huruf ba. Ab, mim itu jadi huruf ba kalau nggak pakai hidung. Ab, akhirnya keluarlah lewat hidung. Ab, ab, langsung Oke, jadi nun dan mim memiliki kesamaan yaitu sama-sama tertahan juga mengalir pertengahan. Wa baina rikhwin wasyadid, di antara rokhwah dan syiddah atau mengalir dan tertahan.
Dalil huruf nun wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Dalil huruf mim lisyafatainil wawu ba'un mimu, sedangkan keduanya memiliki makhraj yang kedua yaitu wa gunnatum makhrajuhal khaysumu. Nun dan mim tidak akan ada bunyi tanpa hidung. Makanya kalau ditanya bunyi apa ini, pasti banyak yang nggak tahu tuh. Huruf apakah ini? Ab, m, ba, ba. Huruf apakah ini? Sa. Tapi jarang ada yang tahu huruf apakah ini? Hmm, hmm, hmm. Apa itu ya? Bunyi dengungan. Itu huruf nun dan mim. Tapi versi setengah nyawa atau setengah sifat. Setengah makhraj. Karena kalau di full kan makhrajnya kalau ujung lidahnya nempel jadi huruf nun. Kemudian yang kedua kalau bibirnya ditempelkan menjadi ba. Nggak ada nggak bisa. Tapi kalau bisa. Nun ketemu wau bisa tuh. Suara dengung ketemu wau bisa. Pakai ya bisa. Coba nanti dipraktekkan pakai huruf dot misalkan. Nggak bisa tuh. Huruf nun nggak bisa meleburkan dirinya ke huruf dot. Oke, nanti kita lanjutkan di pembahasan nun mati atau tanwin. Kita lanjutkan dulu. Pertama rumusnya ini ya, sambil tadi saya menerangkan, mungkin antum sudah hafal. Nun mati nun tasdid mim tasdid, nun mati atau tanwin mim mati ketemu ba, beres. Yang bawahnya dilihat nun tasdid. Yang di atas itu ini penurunannya. Mim tasdid. Nun mati atau tanwin tidak akan ada gunnahnya kalau bertemu dengan halqi dan lari. Gampang ngafalnya. Halqi, apa itu halqi? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Nih, huruf-huruf tenggorokan. Jadi nun mati atau tanwin yang di atas ini kita turunkan ke sini, nomor 3. Itu tidak ada gunnahnya kalau bertemu dengan halqi plus lari. Halqi itu huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Setelahnya ketemu lam dan ro. Atau paling gampangnya adalah halqi lari. Halqi lari. Apa itu halqi? Tenggorokan. Apa saja huruf tenggorokan? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Atau disebut dengan huruf izhar. Huruf izhar. Makanya nanti kenapa nun mati ketemu tenggorokan dibaca izhar. Ini kita bahas. La gunnah. Ya, tidak ada gunnahnya. Berarti kalau nun mati atau tanwin bertemu huruf tenggorokan itu jangan pakai gunnah. Selain ketemu huruf tenggorokan dan lari, itu mesti pakai gunnah. Ada tambahan gunnahnya. Contohnya apa? Ketemu ta. Ta halki bukan, bukan. Lari bukan, bukan. Berarti nun mati ketemu ta nanti harus ada gunnah. Oke. Jadi kita pakai perbandingan yang sedikitnya nggak usah dihafal. Kemudian yang berikutnya mim mati bertemu ba itu mesti ada gunnahnya. Saya kira ini bisa hafal ya. Nun mati atau tanwin bertemu halki plus lari tidak ada gunnah. Tidak boleh ditahan. Misalnya nun mati ketemu hamzah. An a, an a. Ketemu ha, an ha. Nggak bisa. Ketemu ain, an a. Dan seterusnya. Ketemu lam, an la. Nggak boleh. Ketemu ro, mil ro. Nggak boleh ditahan.
Gunahnya nggak boleh ditahan. Bahkan ketemu lam dan ro nggak ada gunahnya sama sekali ya. Lebur semua. Oke, ini rumusnya. Kalau hafal ini insya Allah nanti nggak akan bingung. Makhraj gunnah, Imam Jazari mengatakan di dalam kitab Manzumah Al-Jazariyah bait 19, wa gunnatum makhrajuhal khaysyumu, dan gunnah makhrajnya di rongga hidung. Jadi gunnah itu adalah bunyi yang berdengung diakibatkan karena tempat keluarnya di rongga hidung. Kesalahan dalam membaca gunnah yang pertama tidak melibatkan rongga hidung ketika memang itu ada hukum gunnah. Contohnya miwa, miwa, famayyamal. Riwayat kita nun mati ketemu ya itu mesti pakai gunnah, mesti pakai dengungan. Famay nggak boleh, mesti famay. Kalau suaranya berubah berarti masuk hidung tuh bagus. Kalau suaranya nggak berubah, famay hidungnya dipijit-pijit pun nggak berubah suaranya, maka dia salah. Ketemu ya ya. Kalau ketemu lam nggak boleh ada gunahnya. Contohnya asyhadu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu alla, tidak boleh ada hidungnya tuh, tidak boleh ada gunnahnya, bukan hidung. Yang berikutnya tergesa-gesa ketika mengucapkan gunnah. Contohnya innalladzina kafaru, innalladzina, kecepatan, gunnahnya kurang, tenang aja santai. Inna. Oke. Yang berikutnya tidak konsisten antara gunnah yang sebelumnya dengan gunnah yang lainnya. Misalnya di surat An-Naba, amma, 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 segitu. Kemudian anin nabail, harusnya anin nabail, anin dengan amma sama. Atau dengan gunnah di ayat-ayat setelahnya, mesti konsisten. Nah, ini kemarin sempat disinggung konsisten dalam pengucapan, yaitu wallafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Dalilnya. Yang pertama, gunnah nun bertasdid. Kita akan latih nun bertasdid, ini gunnah paling tinggi. Gunnah yang paling tinggi, bahkan kalau hidungnya dipijit itu mati bunyinya. Bunyi nunnya tidak akan keluar. Contoh coba ya. An, ucapkan an, kemudian hidungnya pijit. An atau in boleh. An, mati. Karena dia gunnahnya paling tinggi. Cara menahannya begini. Inna, i, plus nun, plus nun. Jadi nunnya ada dua. Dua dulu, ntar dua nun yang terakhir nanti. Ini teori saja ya, supaya ini metode saja, bukan yang aslinya nggak gini. Pokoknya yang aslinya tuh nunnya ada dua aja. Sampai sini nih, satu i plus nun plus nun. Kenapa nunnya ada dua? Karena nunnya bertasdid. Itu menandakan dua nun. Cuman permasalahannya, cara nahannya itu ada yang beda-beda. Ada yang mengatakan 3 harokat, ada yang mengatakan 2 harokat. Sebetulnya saya lebih setuju 2 harokat ya. Karena 2 huruf kemarin. Nun yang pertama dengan nun yang kedua. Cuman urusan menahan gunnah itu urusan riwayat. Kalau bunyi itu tidak bisa diteorikan. Gak bisa bunyi itu harus berkiblat ke teori. Yang ada teori baru berkiblat ke bunyi. Karena sebelumnya Al-Quran itu bukan berupa tulisan. Asalnya Al-Quran itu berupa bunyi. Maka dibikinlah teori. Yang asli adalah harus talaki ya. Gunnah itu. Nah, ini saya hanya metode saja. Pertama i plus nun. Nah, ini yang terjadi kalau berhenti di sini teorinya gitu, diteorikan secara metode bukan asli, maka orang akan tergesa-gesa mengucapkan gunnahnya. Contohnya inna, inna, i, na, i, na.
inna. Jadi kecepatan kalau segitu. Boleh segitu tapi nanti tempo bacanya harus cepat. Nah, saya bikinlah teori kenapa nunnya ada 4 karena di sini itu ada gunnah gitu. Ada gunnah. Ada gak gunnah di sini nun bertasdid? Ada. Kenapa? Jawabannya karena ada di rumus. Itu aja udah. Kenapa nun bertasdid ada gunnahnya? Karena ada di rumus. Apa rumusnya? Nun tasdid, mim tasdid, nun mati atau tanwin, mim mati bertemu ba. Berarti nun bertasdid ini ada gunnahnya. Berapa harokat gunnah? 2 harokat. Tambahkan lagi 2 harokat gitu. Ini metode saja ya, metode sekali lagi ini metode. Tambahkan saja, tambahkan lagi saja 2 harokat di sini, yaitu 2 huruf n. Nah, berarti begini cara nahannya. I, n, n, n. Nah, kalau pakai jari ada 5. I, n, n, n. Nah, kalau digabung inna, inna. Oke. Kayaknya kalau sudah begini, insya Allah kita akan apa namanya akan bisa konsisten ke depannya. Inna, saya ulangi, inna, inna, segitu. Nanti lama-lama dilatih. Pertamanya pakai hitungan dulu, ada lima huruf di sini, kemudian ada 4 nun di sini. Lama-lama direkam, nggak usah ngitung lagi, pakai feeling. Inna, segitu. Inna, inna, inna. Oke, coba kita akan latih dulu ya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Saya pengen dengar. Saya ngitung, coba antum baca inna. Oke, 1, 2, 3. In Coba satu-satu ya, satu-satu. Kita mulai dari Akhi Digna Orwiantari. Mana? Ada? dan akhwatus kelas. Oh ya, bukti berarti. Coba ya, 1, 2, 3. Inna, Oke, lagi. inna, Mantap. Sekarang saya nggak akan hitung. Saya nggak akan hitung. 1, 2, 3. inna, Antum jangan hitung ya. Antum jangan hitung. Pakai feeling sekarang terakhir. 1, 2, 3. inna, Cepetan. Kurang 1. inna, Sekali lagi. Masih kurang sedikit. inna, Oke. inna. Gitu ya. Jadi ini kunci. Kalau nun bertasdid belum bisa, maka tidak akan bisa mengucapkan gunah yang lain. Gak akan bisa. Oke, coba kita lanjutkan ke Akhi Busron. Ada? Atau silakan yang lain. 2 orang lagi dah. Akhi Dimas, boleh? Dimas Prianto. Nah, Ustaz. Boleh. Iya. 1, 2, 3. Inna, Lagi, tanpa menghitung. inna, Antum jangan hitung ya. Saya aja yang hitung, tapi saya nggak akan memperlihatkannya. 1, 2, 3. in, Oke, sip. Terakhir, 1 dideketin ya, atau apa namanya, handphonenya boleh atau mikrofonnya. 1, 2, 3. inna, Nah, Jadi segitu. Nanti kebagian lah yang lainnya.
Iya. Jadi cara nahan gunnahnya, kalau ini sudah dapat, inna, inna, maka yang lainnya pun sama. Contohnya, summa bakal sama. Summa, 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 summa. Oke. Jangan beda summa, inna, summa itu enggak sama, enggak konsisten. Artinya masih kecepatan summanya. Oke, saya kira nun bertasdid dan mim bertasdid rumusnya kalau sudah dapat tinggal dilatih, nanti tinggal dirasa-rasa dipraktekkan, sering dilatih, maka insya Allah akan menjadi melekat ya dalam hati, sehingga nanti kalau ada yang orang baca atau kita sendiri baca kecepatan nanti akan keukur sendiri. Kurang lebih kalau mau pakai hitungan begini, i en. Nah, jangan begini, i en na, inna, itu baru dapat tasdidnya saja ya, kurang guna. Contohnya di sini nih, qul a'udzu birabbin nas, harus sama dengan malikin nas. Oke. Dan seterusnya. Nun bertasdid dimanapun berada, maka cara nahannya seperti di atas tadi. Ini ada amma, segitu berarti aninna. Di sini di bawahnya ada lagi gunah nih. Tumma, harus sama, jangan amma segitu. Aninna bail segitu. Tumma kecepatan, kelamaan. Harus konsisten. Hanya dilatih dulu dari satu dan yang berikutnya. Kita akan lanjutkan ke nun bertasdid, nun sukun atau tanwin. Karena tanwin itu hakikatnya ada nun di sini. Kita perbesar. Tanwin itu adalah fathah atau huruf alif. Ini sejarahnya kan dari alif. Di sini ada nun melengkung. Cuman lama-lama lurus, titiknya hilang, jadilah tanwin. Atau pernah melihat huruf wawu, tapi model khotnya bukan begini tanwinnya, tapi yang model begitu. Di sininya ada lengkungan ke bawah. Wawu, kemudian ada lengkungan ke bawah. Nah, lengkungan ke bawah itu adalah huruf nun. Begitupun tanwin kasroh, di sini ada nun gak kelihatan. Maka hakikatnya di sini ada fathah dengan nun, an. Kalau hamzah misalkan kalau kita kasrohkan berarti in, kalau kita domahkan berarti un, ada nun di sini. Hakikatnya nun ketemu begitu, bukan fathah tain, bukan kasroh tain. Berarti disebut fathah tain itu ada dua fathah, ada dua kasroh, ada tiga domah. Tapi hakikatnya ada nun di sini ya. Oke. Bertemu halqi dulu. Bertemu halqi huruf tenggorokan, contohnya di sini min ghislin. Tidak boleh ditahan seperti inna karena berjumpa dengan huruf tenggorokan. Versi yang tanwinnya di sini juga sama. Ini versi yang nunnya, ini versi yang tanwinnya. Salamun alaihim. Tidak boleh ada tambahan hunna. Nah, ini dibacanya jelas. Dibaca, cara membaca nunnya jelas. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu adalah hukum cara membaca nun. Bukan cara membaca setelah nunnya, tapi membaca nunnya. Ada 4, samar, jelas, lebur, diganti. Bagi yang sudah tahu ini namanya izhar. Apanya yang izhar? Nunnya.
dibaca sempurna dua makhraj lidah dengan makhraj al-khaysum atau rongga hidung, tidak hilang. Tapi nanti ada yang hilang ya. Kalau ketemu huruf tenggorokan itu sempurna, kedua makhrajnya masih tetap ada. Kenapa? Karena berjauhannya makhraj nun dan makhraj tenggorokan. Di mana nun itu di ujung lidah, sedangkan tenggorokan jauh ke sini. Maka semakin jauh hurufnya akan semakin jelas nunnya. Semakin dekat huruf yang nun jumpai akan semakin samar nunnya, bahkan hilang nunnya. Gitu. Jadi kenapa sejarah ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab? Sejarahnya karena nun kalau berjumpa huruf hijaiyah, ada berapa huruf hijaiyah? 29 ya. Ketika nun berjumpa huruf-huruf yang 28-nya, yang lainnya, maka nun ini akan menjadi 4 cara membaca. Nah, kadang dia samar, nunnya hilang, tidak, nyaris hilang. Ada yang nunnya sangat jelas karena perbedaan makhraj atau tempatnya jauh dengan tenggorokan. Ada yang nunnya itu nanti dibaca dengan antara dekat dan jauh, yaitu disebut dengan idgham, meleburkan. Bahkan ada yang dia itu hampir satu tempat yaitu bertemu lam dan ro. Maka karena hampir satu tempat ini lam dan ro, nun itu sering menghilang diri, semuanya hilang, langsung dirubah, langsung masuk ke jiwa dan tubuhnya lam, langsung masuk ke huruf ro. Contohnya asyhadu alla, tidak menyisakan makhraj yang ada di hidung maupun yang ada di mulut atau yang ada di lidahnya. Mim nanti ada gak mim yang hilang semua? Ini kita berbicara nun dulu ya. Nah kemudian ada yang nun itu berubah menjadi ba, menjadi mim ketika berjumpa dengan huruf ba. Dirubah karena mim ini sangat berdekatan dengan, bukan berdekatan lagi, satu makhraj dengan huruf ba. Maka nun dirubahlah menjadi mim, yaitu dengan nama iqlab. Ini contoh-contohnya min ibadi bi ghulamin halim. Jadi nggak boleh min ibadi bi ghulamin halim, nggak boleh. Min khauf boleh tidak? Contohnya min khauf, nggak boleh. Riwayat kita ya. Berarti ada riwayat lain? Ada. Jadi Al-Qur'an nggak cuman min khauf saja, ada yang min khauf. Oke, kita fokus ke riwayat kita di sini, nggak boleh min khauf, harus izhar. Misaqon, tidak boleh misaqon diikhfakan atau disamarkan, harus jelas kon ghalidh, dan tidak boleh dilama-lamakan. Man, nggak boleh. Man dan seterusnya. Kemudian bertemu ghin sudah, bertemu kho sudah, bertemu ha sudah ya, contoh-contohnya sudah semua. Sekarang nun mati bertemu ro dan lam, ini hilang semua. Kalau ini masih menyisakan makhraj nun, min masih ada gunnahnya, disebut dengan gunnah yang nakis, gunnahnya nggak sempurna, masih menyisakan gunnah tapi kadar gunnahnya itu tidak selama kadar yang nun bertasdid. Min, kata siapa ini nggak ada gunnahnya? Ada, cuman kadar gunnahnya itu nakis. Kalau ini nggak ada sama sekali, nggak ada min, nggak ada bunyi itu, langsung anggap hapus, nanti dihalangi nunnya, anggap tidak ada nun, kemudian bertemu dengan ro. Mirri, tidak ada nunnya, tidak ada minri. Oke. Begitupun yang tanwin, contohnya ketemu lam. Humazatil lumazah, jangan humazatinl tinl gitu.
Ini ketemu lam dan ro. Ini namanya ada bagi yang sudah tahu apa namanya memungkinkan kembali ya. Bagi yang belum tahu ini namanya adalah meleburkan huruf nun tanpa gunnah. Nunnya dileburkan tapi nggak pakai gunnah. Namanya idgham bila gunnah. Bahasa Arabnya juga idgham bila bi itu dengan la itu tidak gunnah, tidak dengung. Nah, idgham bila gunnah. Ini pun sama nggak pakai gunnah. Sekarang nun sukun dan tanwin dibaca melebur tidak sempurna karena menghadapi huruf berikut. Ya. Sekarang selain ketemu halqi dan lari, berarti selain ketemu idhar dan idgham bila gunnah. Berarti apa saja tadi? Ikhfa bertemu huruf-huruf ikhfa, nanti bertemu dengan huruf iqlab ba, bertemu dengan huruf idgham. Nah, ini yanmu. Yanmu itu adalah huruf idgham. Boleh versi masing-masing di tempat masing-masing supaya cepat hafal apa. Kalau di versi saya karena di Sunda ini bisa dijadikan mim wau ya nun. Mim wau ya nun. Jadi moyan. Moyan itu apa? Moyan berjemur ya. Kalau di sini namanya berjemur moyan. Atau yanmu boleh sesuai dengan matannya. Yanmu ulima yanmu boleh. Atau apalah, yang penting hafal ini yanmu. Itu huruf-huruf idgham atau meleburkan tapi idghamnya dengan gunnah. Namanya idgham bi gunnah. Jadi masih menyisakan makhraj nun. Kenapa idghamnya ada gunnahnya? Karena masih menyisakan makhraj nun yang ada di hidung. Ya, bacanya jadi begini. May yasha may. Kenapa nggak pakai ujung lidahnya nempel ke langit-langit? Karena apa namanya? Tidak idhar nunnya. Kalau ditempelkan ke langit-langit, maka nunnya menjadi idhar. Idhar itu sempurna makhraj nunnya. Saya ulangi, idhar itu sempurna makhraj nunnya. Apanya? Ujung lidah nempel ke langit-langit dan suaranya ke al-khaisum, ke rongga hidung. Tapi kalau sudah begini, nunnya nggak sempurna. Kalau sudah bukan ketemu huruf tenggorokan, nggak sempurna. Karena ini nun dan ya makhrajnya berdekatan, maka ini dihukumi nanti boleh dileburkan. Mai jadi suara nunnya ke jiwanya ya, ke tubuhnya ya. Tapi masih menyisakan makhraj khoisum. Jadi cara bacanya sama seperti inna. Bagaimana tadi? Ya, segitu pokoknya ya. Ini pun sama berarti may yasha'u. Saya ulangi. May yasha'u. Ini kenapa dua kali ayunan? Karena dia bertemu hamzah. Wujuhun yawma idzin. Wujuhun yaw. Oke, jangan tergesa-gesa. Tahan, kemudian masukkan ke hidung. Jangan sampai nggak masuk hidung ya. Namanya juga ada gunnahnya mesti masuk ke hidung. Di mana tempatnya gunnah di hidung? Jangan begini. Baik, hidungnya dipijit-pijit nggak ada bunyi gunnahnya. Dan seterusnya nih ketemu nun, tadi ketemu ya, kedua ketemu nun. Min kalau ketemu nun enak. Mushaf sekarang sudah ada gunnahnya, jadi nggak usah dilihat nun mati bertemu nun, udah saja lihat nun bertasdid. Oh, ini pasti gunnah. Di sini juga ada nun bertasdid. Kemudian ketemu mim juga enak, gak usah dilihat nun mati ketemu mimnya, tapi lihat mim bertasdidnya. Ini pasti gunnah. Ini pun sama. Cara nahannya sama seperti inna. Mim ma'in qaumun musrifun min ni'mah amsyajin nabtalih min warai. Nanti ketemu hamzah di sini. Min
waliyyin wala nasir. Dan seterusnya. Contoh-contohnya nanti banyak. Ketemu ya, ketemu nun, ketemu mim, ketemu au. Cara membaca nunnya yaitu dengan meleburkan ke huruf setelahnya. Tapi nggak boleh ke huruf yang selain yanmu atau moyan ini ya. Nah, nggak boleh dileburkan cara nun, cara membaca nunnya. Kalau yang sudah tahu idgham biguna. Ada yang peleburannya nakis, ada yang peleburannya hamil. Jadi idgham itu dibagi dua. Ada idgham yang peleburannya nakis, ada idgham yang peleburannya, idgham itu melebur sempurna semua tanpa menyisakan makhraj sebelumnya atau makhraj nun. Karena idgham itu nggak cuma di nun. Kemarin sudah sempat dibahas, idgham itu ada di seluruh huruf. Izhar itu ada di seluruh huruf. Tapi khusus nun dan mim itu hukumnya gak cuma izhar dan idgham. Ada yang namanya ikhfa, ada yang namanya iqlab. Tapi ada gak contohnya di huruf yang lain peleburannya sempurna? Atau ada gak idgham selain di huruf nun? Ada, contohnya ba ketemu ba. Idrib bi'asoka, itu kan ba ketemu ba. Oke. Berarti kalau huruf selain nun dan mim antara izhar dan idgham ya hukumnya. Nah, ini namanya idgham biguna. Kita lanjutkan. Ketemu ba yaitu dengan mengganti nunnya menjadi mim. Gampang. Ini namanya iklab. Iklab itu nun mati bertemu dengan ba. Diganti mimnya. Iklab itu diganti menjadi mim. Nunnya diganti. Mim ba'di sami'un basir. Nanti akan saya ijazahkan cara membaca mim mati bertemu ba. Itu ada 3 cara. Ada yang menempelkan sempurna, ada yang memberikan celah, ada yang celahnya lebar. Jadi nggak usah berantem soal ini. Soal yang paling sahih adalah dengan rapat sempurna, yang paling sahih adalah rapat tidak sempurna atau tidak ada nempel sama sekali. Intinya yang dipraktekkan adalah yang sampai kepada kita kemudian kita praktekkan ya, yaitu dengan cara kita bertalaki kepada seorang syekh, kepada seorang guru, apa yang beliau ajarkan. Kalau beliau ajarkan adalah yang tidak nempel, maka kita nggak usah nempel. Kalau yang beliau ajarkan nempel, maka kita nempel. Nah, alhamdulillah akan saya ijazahkan 3 sanad langsung. 3 sanad langsung cara membaca mim mati bertemu ba. Termasuk iklab. Iklab juga hakikatnya sudah menjadi mim. Maka cara bacanya nanti ada 3 juga. Oke. Jadi nggak usah berantem. Saling menyalahkan yang sana. Karena yang menempel sempurna ada sanadnya, yang tidak nempel atau bila furjah itu juga ada sanadnya. Contohnya di sini. Ketemu ba ya. Min butunihim alimun bil zalimin. Min yang di sini yang ditekankan adalah istiqomah atau seimbang dalam menahan gunnahnya. Anbi'uni kullu nafsin bima. Jadi harus sama seimbang. Min buyu. Kalau mau dihitung boleh. Min bu sawa'in ba fa'ambat. Yang penting istiqomah di nahannya. Jangan ada yang kecepatan. Marhaban bihim. Dan sisanya bertemu huruf selain apa? Gak usah dihafalin ini. Selain bertemu ba, nun mati selain bertemu moyan, selain bertemu halki dan lari. Itu cara nahannya dengan menyamarkan huruf nun. Jadi huruf-huruf ikhfa nggak usah dihafal. Berarti ikhfa itu adalah huruf-hurufnya selain halki dan lari, moyan, ba. Saya ulangi, selain halki, lari, moyan, ba. Atau yanmu, ba. Kalau mau digabung, yarmalun boleh tuh.
Izhar berarti halqi. Halqi yarmalun beres. Gak usah dihafal huruf ikhfa itu. Halqi yarmalun ba. Apa itu yarmalun? Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Huruf-huruf idgham. Halqi yarmalun ba. Sisanya ikhfa. Pasti itu. Contohnya huruf ta. Halqi bukan. Yarmalun bukan. Ba bukan. Berarti huruf ta ikhfa. Huruf kho. Halqi. Oh iya ada di halqi. Di halqi berarti harus idhar. Jadi cara menghafalkannya, hafalkan huruf-huruf idhar, huruf tenggorokan, huruf idgham, huruf ba. Tapi kalau mau dihafal boleh huruf ikhfa. Ada rumusnya, sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fituqan da'dha 5. Ribet lah ya. Nanti ini ada sesi-sesi setelahnya di sesi mahir, sesi qaidah. Itu mau dihafalkan boleh. Kalau Imam Jazari itu simple. Apa itu ikhfa? Al-baqi. Ikhfa itu adalah sisa. Lihfalada baqi dalilnya. Lihfalada baqil hurufi ukhidha. Ikhfa itu adalah huruf-huruf sisanya yang belum disebutkan pada hukum-hukum nun sebelumnya. Contohnya ini. Cara nahannya adalah jangan menempelkan ujung lidah ke langit-langit. Anta itu jadi izhar nanti nunnya. Caranya adalah seperti idgham. Cuman kalau idgham bisa dileburkan ke huruf taknya. Kalau ini tidak bisa dileburkan. Masing-masing tunggu selesai bunyi nunnya, nun yang ada di hidungnya, kemudian huruf ta. Jangan ditempelkan. Kalau ditempelkan jadi idgham dong. Anta gitu. Sudah nempel ke huruf ta. Yang ada ikhfa itu adalah persiapan saja, jangan sampai ditempelkan ke huruf setelahnya. Kecuali nanti nun mati ketemu kaf dan qaf, itu memang khilaf ya. Ada yang langsung nempel, ada yang siap-siap nempel. Contohnya di sini ada ya, in kuntum. Nah ini nih. Anta bunyinya seperti ini. Anta. Kalau ketemu kaf, angka. Beda anta dengan angka. Langsung ditempelkan boleh atau mau nyaris nempel angka. Nggak ada huruf ketemu huruf kaf begini. Angka. Yang enak adalah ada kalimatnya in kuntum di sini. Nggak ada ya. In kuntum ya antum bayangin aja tuh kalimatnya. In kuntum itu banyak ya. Pertama in ka ketemu dengan kaf. Cara bacanya ing, kalau hidungnya dipijit itu akan bunyinya hilang. Ing ing lah kalau tulisan Indonesianya ing. Ing kue ketemu tak baru kue tum samar-samar dia. Nunnya jangan ditempelkan ke huruf ta ya kalau kalau ikhfanya huruf ta. Tapi kalau huruf ikhfanya huruf kaf maka ada khilaf. Ada yang nempel, ada yang nyaris nempel. Kenapa ada dalilnya nyaris nempel? Karena ada yang mengatakan kalau ditempelkan berarti dia bukan ikhfa. Apa? Idgham. Contohnya angka. Sudah nempel belum makhraj ka-nya? Kalau nempel berarti dia idgham. Memasukkan nun ke huruf setelahnya. Karena huruf setelahnya sudah dipraktekkan, sudah ditempelkan. Kayak tadi, mai sudah belum huruf ya-nya? Sudah. Miu sudah monyong belum itu? Sudah. Berarti kalau sudah monyong sudah masuk huruf wawu. Kalau sudah masuk huruf wawu, maka jatuhnya nanti memasukkan nun ke huruf wawu. Makanya kalau ikhfa itu hanya persiapan saja, nggak sampai memasukkan huruf nun ke huruf setelahnya. Maka ada yang tidak boleh menempelkan nun mati ketemu kaf. Ya itu namanya khilaf ya. Khilaf boleh nempel. Yang simpel tuh tempelin aja. Angka. Perbedaannya nempel dan tidak, dipijit hidungnya, kalau mati suaranya berarti nempel 100%. Yang nempel, yang nggak nempel masih ada bunyi, tapi bunyinya beda dengan ketemu tak.
Hanya ada perbedaan, ada ausat, ada adna, ada ala, perbedaan bunyi-bunyi ikhfa. Tapi belum dapat saya ketemu jim, misalkan ada jim di sini, ada nggak? Ketemu jim nempel makhraj jimnya kemudian dikasih gunah, dikasih hidung, dikasih makhraj nun, kan hidung itu makhraj nun. Anja, anja, an, 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 anj, kalau di Indonesia kan anj, anja, enggak begitu ya. Walaupun banyak nih beredar di masyarakat huruf ikhfa ketemu jim itu nempel jimnya. Anja itu jadi idgham nanti memasukkan huruf nun ke huruf jim. Kemudian huruf fa ada nggak nih? Nah, yufikun. Sudah nempel ujung giginya ke ujung gigi seri atas ke badan bibir bawah. Kalau sudah ditempelkan maka sudah masuk huruf fa. Hati-hati jangan sampai nanti idgham nun memasukkan nun ke huruf fa. Yufikun alladzi hum fi anfusakum anfusahum jangan sampai nempel nih ujung gigi ke gigi seri bawahnya apa namanya badan bibir bawahnya yang diwanti-wanti oleh Imam Jazari dan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Tufatul Atfal dan Jazari adalah huruf fa dan huruf wawu. Hati-hati mim mati ataupun nun kalau di huruf yang ini selain kaf dan kof atau fa di sini sering nempel makhrajnya. Kalau kaf dan kof khilaf ya, boleh langsung nempel. Nah, ketemu kaf nih, angka kalau kof tebal dia ikhfanya mana kof. Nah, yang qalib. Kalau kofnya fathah atau doma, ikhfanya tetap tebal. Yang qalib, yang kok jangan yang kok atau langsung di ang kan. Yang tapi posisinya tebal. Kalau ini posisinya dia tipis ikhfanya karena kofnya kasroh. Bita bi'iqib. Atau di surat Yasin. Iwqidun. Jadi si rahangnya harus balik lagi. Jangan yungqidun. Karena di situ kofnya kasroh. Kenapa kof ini? Karena sifat tafkhimnya itu nisbi. Ya nisbi itu tidak tetap seperti tafkhimnya huruf-huruf itbaq yaitu shad, dad, qa, dha. Kalau itu seperti ini, yautik ini tetap tebal walaupun si to-nya kasroh. Ya, selesai pembahasan nun mati atau tanwin bertemu huruf halki dan lari, sisanya ketemu ikhfa, ketemu idgham, ketemu iqlab, itu harus sama nahannya. In kuntum, jangan in kuntum, nggak konsisten, nggak seimbang. Terakhir mim ketemu ba, mim mati ketemu ba, ini jarang nih di Quran memang. Inna rabbahum bihim, cara nahannya sama seperti inna. Walaupun ini bukan nun bertasdid. Sama harus seimbang dengan gunah-gunah yang lainnya. Contohnya fabasyirhum bi'izab. Apa? Bi'azab ya. Ini salah nih. Kuntum bih. Ma sahibukum bi. Fa idahum bi. Oke. Itu mim ketemu ba. Rabbuhum bi. Kita akan balik. Saya akan mengijazahkan. Oke, di iklab aja lah. Di sini aja. Di mim mati atau mim sukun bertemu ba. Saya akan mengijazahkan cara membaca mim bertemu dengan huruf mim sukun. Cara membaca mim sukun itu ada berapa? Pertama, jelas.
Cara membaca mim sukun pertama jelas. Apa itu jelas? Bahasa tajwidnya izhar. Berarti yang disebut jelas tadi apa? Makhrajnya sempurna. Kalau nun, ujung lidah nempel ke langit-langit, kemudian ditambah hidung. Itu kalau nun. Kalau mim berarti kedua bibir nempel, ditambah hidung. Itu adalah mim yang jelas. Saya ulangi, ucapkan mim jelas. Atau tambah huruf hamzah sebelumnya. Am, am. Oke. Bisa dicerna ya. Cara mengucapkan mim jelas adalah bibirnya rapat, kemudian hidungnya masukkan ke rongga hidung bunyinya. Itu mim jelas. Yang kedua, cara membaca mim itu adalah disamarkan. Saya ulangi, disamarkan. Itu bahasa tajwidnya ikhfa. Kalau yang namanya samar, pasti tidak sempurna makhrajnya. Ada yang hilang. Contoh kalau nun tadi ujung lidahnya nggak nempel ke langit-langit. Tapi hidungnya masih ada. Kalau ditempelkan jadi huruf nun sempurna. Kalau hanya hidungnya saja itu bisa disebut huruf nun, bisa disebut huruf mim. Cara mengucapkan nun dan mim itu tuh. Ada huruf baru nun dan mim. Cuman nun dan mim yang tidak sempurna. Huruf mim yang samar adalah tidak merapatkan kedua bibir. Tidak merapatkan kedua bibir. Itu samar. Seperti tadi tidak menempelkan nun ke langit-langit. Ujung lidah ke langit-langit. Kalau mim berarti saya apa namanya didekatkan. Contoh, ada celah sedikit. Apa namanya? Sumbu. Inna robbahum. Caranya gimana? Ucapkan ba. Ab, ab, ab. Ucapkan ba sukun, kemudian samarkan ba-nya. Ab. Sehingga bibir kita bergetar atas dan bawah. Itu bak samar, oke? Bak samar dengan mim samar sama bibirnya, sama-sama bergetar. Kemudian untuk mim bedanya dengan ba adalah masukkan ke hidung. Di sini ada bunyi, di sini ada bunyi di hidung. Itu mim samar yang pertama, berarti ada furjah. Ada celah sedikit. Sedikit saja celahnya. Yang kedua masih kategori samar. Masih kategori samar. Perintahnya memang harusnya samar, namanya juga ikhfa syafawi ya. Mim mati bertemu ba itu ikhfa syafawi. Berarti harus ikhfa, mimnya harus samar, jangan rapat sempurna. Itu secara teori. Oke. Sekarang secara prakteknya tadi sudah. Yang keduanya mim samar, tapi samarnya itu tidak celahnya sedikit, tapi banyak celahnya. Contoh. Inna robbahwa celahnya banyak. Mia ba'di mia beda dengan mia sedikit celahnya. Sekertas lah, kalau kertas kita tempelkan ke sini tuh getarannya di kertas ada getaran. Tidak nempel, gak basah. Kalau kertasnya basah berarti nempel. Cara ngukurnya. Kalau di sini ada, ya nggak ada sih kertasnya. Yang ketiga yaitu mimnya nempel. Mimnya nempel. Ini yang viral. Sampai antara penuntut ilmu tajwid sampai kata-kataan lah. Atau gak enak didengarnya. Saling tahdzir. Yang paling sahih adalah
yang bibirnya rapat sempurna. Yang paling sohi adalah yang ada celahnya. Ya, udahlah. Pokoknya anak talaki ke yang nempel sempurna, juga anak talaki ke yang nempel nggak sempurna. Urusan sohi dan tidaknya itu kita pasrahkan ke guru-guru kita aja. Kalau kita kan ilmunya masih sedikit, ilmu taklid aja kita ikut-ikutan. Kalaupun ada seorang syekh yang ilmunya sudah tinggi, ya memang keputusan beliau itu sangat berharga untuk mempermudah umatnya. Jadi sehingga umatnya fokus aja satu. Nah kalau anak dengan metode mempermudah itu dengan cara perbanyak cara. Salah satunya adalah dengan meriwayatkan semuanya. Supaya antum yang senang nempel sempurna silahkan, yang nggak senang nggak nempel silahkan. Cuman bedanya yang nempel sempurna ini jangan ditekan. Inna robbahum jangan ditekan. Dia sekedar saja, sekedar lemah gitu. Kayak kita tidak beraktivitas ngomong, kemudian bibir kita rapat gitu. Nah, robbahum pas ngucapin mbaknya itu ditekan. Robbahum bihim karena bak memiliki sifat syiddah. Ya itu saya ijazahkan, silahkan antum pakai ketiga-tiganya. Boleh rapat sempurna, boleh ada celah sedikit atau celahnya banyak, silahkan ya. Nah itu untuk pembahasan tentang gunnah. Artinya gunnah rumusnya cuma segini. Itu penjabarannya aja tadi saya. Ikhfa. Bagi antum yang sudah tahu ikhfa, idhar, enak. Bisa ngeprank. Bahasa anak sekarang tuh ngeprank. Contohnya mana nih ya? Nah ini. Saya pernah ketika saya tanyakan, ini gunnah bukan? Saya bilang. Contoh nih. Anta gunnah bukan? Oh bukan. Kenapa bukan? Itu ikhfa. Nah, iya ikhfa itu cara baca nunnya. Cuma yang saya tanyakan di sini ada gunnah enggak? Atau gunnah bukan ini? Ini gunnah karena nun mati tidak berjumpa dengan lam, ro, tidak berjumpa dengan huruf tenggorokan. Cara baca nunnya ikhfa. Oke. Atau sebaliknya ini gunnah bukan? Bukan, ini iklab. Ini gunnah bukan? Ya kalau ini mah terkenal, ini gunnah, idgham bi gunnah gitu. Ini terkenal kalau ini. Oh itu gunnah karena idgham bi gunnah. Mungkin ingat ke gunnahnya. Nah, jadi jangan diskriminasi. Di ikhfa pun gunnahnya harus seimbang dengan idgham bi gunnah sama. Kecuali di sini di idhar. Jangan dipanjangkan gunnahnya. Sekedarnya aja segitu, satu huruf nun. Oke, itu ya. Ini rumusnya. Nah, ini yang komplit. Nah, ini. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati atau tanwin berjumpa dengan halki dan lari tidak guna plus mim mati ketemu ba. Itu yang wajib distorin segitu aja sebetulnya. Jadi kalau kemarin yang wajib distorkan adalah mad bertemu hamzah, mad bertemu tasdid, mad bertemu sukun asli, mad bertemu sukun palsu, lin bertemu sukun palsu atau asli. Kadar-kadarnya, kemudian ayunannya. Beres, setorannya segitu, cepat. Yang ini setorannya nun tasdid, mim tasdid, nun mati atau tanwin bertemu lari dan halki tidak guna, sisanya guna, kemudian mim mati bertemu ba. Beres. Kalau itu hafal, insya Allah prakteknya akan lebih mudah. Kita lanjutkan. Tidak ada waktu ya. Kita 15 sampai 20. Nah ini tentang vokal bab ketiga itu. Sebetulnya ini kalau antum buka YouTube saya itu sudah saya share tentang kesempurnaan vokal. Jadi rumus dalam mengucapkan huruf itu pertama adalah rahang. Rahang dibagi dua, ada rahang tebal, ada rahang tipis. Rahang tipis itu identik dengan huruf I. Kemudian yang keduanya
rahang tebal identik dengan huruf O. Awas, huruf O itu boleh, yang nggak boleh itu U ya. Kalau U itu monyong, kalau O itu nggak monyong juga bisa. O. Cuman ini metode saja supaya orang nggak terlalu nyengir. Ada gak yang metodenya rahang tebal dan tipis sama-sama nyengir? Ada, tapi itu nanti. Nah, kecuali kita mengucapkan huruf wawu, walaupun dia huruf tipis, tapi dia mesti monyong dan ucapin sukunnya. Nah, yang dihafal adalah rahang tebalnya saja, yaitu cuma 7 di sini ada di bawah. Nah, ini. Sodo, tozo, ko atau ko. Harus wajib ini hafal. 29 huruf dikurangi 7, sisanya 22 huruf yang lain dibaca tipis alias menggunakan rahang i. Berarti mesti begini ngucapin a, ba, ta, ja, nggak boleh o, bo, to, jo, ho, ho. Rahangnya nggak boleh o, rahangnya tidak boleh sedikit monyong, jangan. Apalagi sampai monyong, jangan. Itu hanya huruf khusus untuk ngucapin wawu sukun. Nah, yang kedua yaitu sukun. Setiap huruf ketika diucapkan adalah bunyi sukunnya terlebih dahulu. Jadi ketika seluruh huruf diucapkan itu pasti sukunnya dulu. Cuman kita nggak sadar ketika ngucapin la, li, lu, itu nggak boleh monyong dulu, lu. Ketika kita mengucapkan huruf za, itu sukunya dulu. A, I, U kalau dieja. Maka jangan sampai harokatnya dulu baru sukun. Nah, terutama huruf yang berharokat dhammah. Jadi huruf itu adanya di sukun. Huruf itu bukan di harokat. Semua harokat sama bunyinya. A, A, at, A, F, A, Ej, A, S, A, O. Kecuali itu agak tebal. Jadi bunyinya fathah semua sama. Yang membedakan antara huruf hamzah sampai ya itu sukun-sukunnya yang membedakan. Kenapa? Karena di dalam sukun itu ada makhraj dan ada sifat di dalam sukun itu. Sehingga itulah yang membedakan huruf satu dengan yang lainnya. Jangan terlalu fokus ke harokat, karena harokat itu adalah nomor terakhir. Cara mengucapkan huruf yang terakhir yaitu adalah harokat. Kasroh diambil dari huruf ya patokannya. Contoh, ai, fathah diambil dari rahang. Dibuka rahangnya, a. Dhammah diambil dari huruf wawu, u. Jadi kalau untuk kasroh itu diambil dari kita ngucapin huruf ya. Ai, i, ai, a-nya buang, itulah mengucapkan kasroh dengan metode melatihnya mengucapkan ya sukun. Karena sama, ya sukun dengan kasroh sama ngucapinnya. Kemudian yang kedua, melatih dhammah, yaitu dengan cara mengucapkan wawu sukun. Au, a-nya buang, itu dhammah. Ulaika, khu, su, zu. Nah, terakhir fathah diambil dari cara kita mengucapkan a di Indonesia, yaitu rahangnya dibuka. A. Normal saja. Saya, sama, gak usah. Saya, sama, itu gak normal. Normal saja. Atau sekuku atau sejari kita masuk begini. Antara gigi atas dengan gigi bawah ada jarak lah, sekuku. Gitu. Gak usah terlalu dibuka lebar. Itu patokannya untuk rahang. Fathah ya. Nah, maka ketika mengucapkan huruf itu ada 3 cara. Pertama, rahangnya dulu. Kemudian yang kedua adalah sukunnya ke terakhir, yaitu harokat. Jadi harokat itu terakhir. Contoh dalam ta'udz. A, I, U, a'udzu. Oke, zu di situ yang disebut zalnya adalah
E-nya, bunyi sukun zalnya. Itu yang disebut huruf zal. Sisanya adalah rahang dan harokat. Atau rahang dengan sukun itu dia disatukan lah. Berarti harokatnya yang berbeda. Sukun dengan rahangnya sama. Contoh, cara mengucap, cara supaya kita tahu sukun zal itu bagaimana pengucapannya. Tadi ke nomor 2, setiap huruf diucapkan sukun dulu. Caranya adalah sukunkan zal, kasih huruf hidup sebelumnya. Al, 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 a-nya buang, itulah huruf zal. Pertanyaan saya, yang monyong itu zalnya atau domahnya dalam ta'awudz? Yang monyong itu domahnya, zalnya jangan sampai monyong. Bahkan nggak ada huruf tipis itu monyong. Huruf tebal pun nggak boleh monyong. Hanya sampai di o saja. So, do, to, zo, ko, ro, ko. Nggak boleh so, do, to, monyong, nggak boleh. So, do, to, zo. Apalagi huruf tipis. Tapi kebanyakan orang bacanya monyong zalnya. A'udzu. Saya ulangi. A'udzu. Cuman nggak kerasa karena bacanya cepat. A'udzu. A'udzu itu za atau zo. Kalau begitu. A'udzu. Bunyi sukunnya tipis atau tebal tuh barusan? Tebal. Sehingga kalau bunyinya tebal, hati-hati. Karena zal semakroja dengan zo bisa merubah zal menjadi zo pada huruf zal yang dimonyongkan. Contohnya, jauh perbedaannya. Jadi hati-hati jangan sampai memonyongkan huruf-huruf tipis. Apa yang disebut huruf? Sukunnya. Atau bahasa simpelnya adalah jangan memonyongkan huruf sukun huruf yang tipis. Contohnya su, yang monyong itu domahnya, sinnya nggak monyong. Contohnya as, 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 a-nya buang jadi berarti sinnya kenapa nyengir? Karena sin bukan huruf yang tebal, bukan sodo, tolo, ko. Kalau bukan huruf tebal berarti sin nyengir rahangnya. Ketika rahangnya sudah nyengir, kasih sukun. Bagaimana sukun sin tadi? As, a-nya buang. Selesai. Harokatnya apa? Kalau fathah, buka rahangnya. Kayak tadi metodenya. Sa. Kalau doma, monyong. Yang monyong domahnya. Su. Kalau kasro, si. Berarti jangan sampai mengucapkan sinnya begini. Su. Harusnya su. Rosul. Kalau begini, rosul itu pakai sod itu. Ngucapin rosul langsung monyong jadi sod. Nah, di Al-Fatihah pun nanti kan kita telaki nih Fatihah. Itu nggak boleh mustaqim. Monyong ngucapin sinya. Mesti s. Yang monyong mim sukunnya. Juga mimnya nggak monyong. Nggak monyong mimnya. Mimnya huruf tipis tetap nyengir. Yang monyong domahnya. S. Mustaqim. Oke, saya kira nanti akan diperjelas oleh video tentang cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Sudah saya buatkan videonya 2 sesi, nggak lama, cuma 7 menitan kalau nggak salah, tentang cara-cara mengucapkan huruf. Nah itu tentang vokal. Di sini juga ada itmamul harokah, kesempurnaan vokal oleh al-Imam At-Tibi. Wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifad bil khifad lil fammi yatimmu wal maftuhul bil fathi hami. Jadi setiap yang domah itu tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Kasroh dengan merendahkan rahang,
fathah dengan membuka rahang. Jadi domah itu pasti monyong dengan natural ya, jangan eh, apa namanya, jangan malu-malu atau jangan nggak simetris, baru fathah. Jadi ucapnya domah itu jangan begini, u u, mesti simetris dari kanan ke tengah, dari kiri ke tengah. U mengkerutkan, tidak apalagi ulaika, wa ula suhufi, nggak monyong. Di Indonesia pun sama, kalau nggak monyong, apa itu monyong? Ya, ibuku, kutu buku, nggak sempurna bunyinya. Ibuku, kutu buku. Itu banyak yang ngaji rahangnya nggak monyong ketika doma, kayak yang sariawan. Ulaika fi suhufi ibra suhufi 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 wa idzal wuhushu husyirat. Jangan wa idzal wuhushu husyirat, dirobos semua dengan rahang yang monyong. Nggak ada rahang monyong kecuali wawu. Seluruh huruf hijaiyah rahangnya i atau o. Yang o pun hanya 7. Berarti rata-rata begini, berseri. Ya bagus, berarti melatih wajah kita supaya terlihat berseri. Karena hakikatnya kita ngaji itu sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngaji sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngobrol dengan orang pun mukanya masam, cemberut, apalagi monyong, begitu kan nggak enak. Makanya yang mempraktekkan tajwid sepintas kayak, wajahnya itu berseri begitu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Oke, sampai sini, sampai bab 3. Silahkan bagi yang mau bertanya. Allah. Ya. Oke, kalau cukup kita akan tutup dengan membaca bismillah, hamdalah. Bismillah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Syekh. Iya,